kami Islam SMP Islam Amalina Pondok Aren, Tangerang Selatan, dan sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam materi Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, praktek pembelajaran ini dipersembahkan untuk uji kinerja PPG pada tahun ini, yaitu tahun 2002. Demikian perkenalan saya, semoga Bapak Ibu penguji berkenan menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Kami belajar hari ini bukan hanya guru kami, Pak Agus, tingkat dengan derajatnya, muliakan beliau di dunia akhirat, jagalah keluarganya serta manfaatkanlah ilmu yang akan disampaikan. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Hari ini ada yang nggak hadir? Bapak. Absen dulu deh ya. Muhammad Zia, Hadir. Muhammad Reza Vincent, Hadir, Pak. Putri Zafira, Raditya, Hadir, Pak. Rafa, Safi, Safina. Baik, alhamdulillah. Hari ini kalian sudah siap mungkin untuk belajar. Tapi mungkin kalau yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tapi sebelumnya, apa naik dulu nih? Biasa dulu nih belajarnya, ya. Silakan berdiri dulu. Nah, pakai dalam dulu, ya. Tidak tegak. Ya, silakan duduk lagi. Ya, Bapak akan bagi kelompok untuk pembelajaran hari ini, ya. Karena nanti materi kita ini akan bahas kita bersama-sama, ya, supaya kalian bisa menggali isinya. Kalian mampu menggali isi sumber dari berbagai sumber, dari buku, ya, kemudian dari jurnal yang Bapak sampaikan, dan kemudian nanti dari video yang akan Bapak tayangkan. Tapi sebenarnya kita bikin kelompok dulu. Silakan Bapak kelompok nanti akan bagi 4 kelompok. Untuk membaginya kalian hitung 1, 2, 3, 4, ya. Ingatin cuma sampai 4. Berarti nanti bagi-bagi dari 1, 2, 3, 4. Nanti kelompok 1 jadi kelompok 1, nomor 1 jadi kelompok 1, nomor 2 jadi kelompok 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya. Oke, silakan dari Radit, silakan untuk menghitung 4 kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Siap? Ingat ya? Kelompoknya? Silakan kalian untuk membuat kelompok sesuai dengan nomornya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 sana. Oke. Ayo. Nah. Ya. Kalian sudah dibagi kelompok dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Sekarang kalian bagi tugas, ya. Di situ kan ada materi Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Nah, setiap kelompok kalian masing-masing di sini, ya, kalian harus diberi tugas. Saya siapa kelompok Abu Bakar, siapa yang Abu Bakar, siapa yang Utsman, siapa yang Ali. Paham ya? Oke, silakan rembukan. Kalian tugasnya apa? Tugas masing-masing. Oke, baik, sekarang kita bagi-bagi tugas masing-masing. Saya Abu Bakar. Saya Abu Bakar. Saya Abu Bakar.
bagi materi kalian masing-masing. Sekarang kalian duduk sesuai dengan temanya masing-masing. Yang Abu Bakar di sini, yang Umar di sebelah sini, kemudian yang Utsman di pojok kanan, dan kemudian yang Ali di pojok kiri. Paham semua? Ya, silakan. Pindah ke kelompok. Sebelum kita membahas tentang materi yang akan kita bahas bersama-sama, diskusikan bersama-sama, kalian harus tahu dulu apa sih yang harus kalian dapatkan selama belajar siang hari ini, ya. Ini tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu tentang ulama Rasyidin, ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan tentang definisi atau arti ulama Rasyidin, ya, secara bahasa atau istilah. Dan yang kedua, kalian harus memahami geografi Khulafaur Rasyidin dengan baik. Kemudian nanti membuktikan prestasi 4 khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Keempat, menemukan kepribadian yang baik pada diri Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, menyimpulkan keteladanan, ya, Khulafaur Rasyidin. Dan keenam, membandingkan perbedaan proses pemilihan khalifah, ya. Kemudian merefleksikan strategi perjuangan Khulafaur Rasyidin dan dapat mengidentifikasi strategi perjuangan Rasyidin. Terakhir, kalian nanti harus membuat alur, ya, membuat alur perjuangan Khulafaur Rasyidin. Kita akan bahas mendalam tentang materi pembelajaran sekarang ini tentang Khulafaur Rasyidin, ya. Tapi sebelum kita membahasnya, sebelum kita jelaskan, kita mengurai tentang Khulafaur Rasyidin. Masih ada yang ingat tentang pelajaran sebelumnya, pelajaran yang kemarin? Oke, silakan Bapak. Jadi tentang Nabi Muhammad yang periode ke Madinah atas dasar orang kafir yang selalu menindas orang muslim, dan juga atas perintah Allah, Nabi Muhammad dan kaum-kaumnya pindah ke Madinah, dan di Madinah Islam pun berkembang hingga ke seluruh alam. Oke, bagus. Boleh? Ya, jadi kenapa masih ingat pelajaran kemarin, ya, tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui tentang materi kemarin tentang hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, nah sekarang kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, Bapak pengen tahu dulu nih, apa sih arti Khulafaur Rasyidin itu, ya? Khulafaur Rasyidin itu ada kata dari khilafah, ya, khalifah dan Rasyidin. Nah, sekarang ada yang tahu apa artinya khalifah? Pemimpin. Khalifah itu pemimpin. Nah, pemimpin itu berarti ada persamaan apa? Samanya? Presiden. Bagus. Selain presiden, apa lagi? Apa? Raja. Iya. Selain raja apa? Oh, apa? Sultan. Bagus, ya. Ada yang memahami ternyata khalifah itu bisa, kalau sekarang kan, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang kan, khalifah itu bisa diartikan presiden, bisa diartikan raja, ya, bisa diartikan apa tadi? Sultan kalau dulu, ya. Nah, inilah yang akan kita bahas, ya, tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu ternyata Khulafaur Rasyidin itu pemimpin. Nah, bagaimana tentang pemimpin-pemimpin yang termasuk di dalam Khulafaur Rasyidin ini? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi sebelumnya, ya, Bapak akan sampaikan dulu, akan tayangkan dulu video tentang mungkin sebagian kecil Khulafaur Rasyidin. Baik, kalian perhatikan tayangan berikut tentang Abu Bakar. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nasab Islam pada kakek yang keenam, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu
Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak minta berhala, dan tidak suka mengkhianati. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan agama Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semua ini disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar ini. Beliau bersabda, tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain harta Abu Bakar. Selesai kalian melihat tayangan tadi, ya. Nah, silakan kalian diskusikan tentang materi bulan Rasyid ini, tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di situ kalian ada penjelasan tentang biografinya, kemudian tentang prestasinya, kemudian tentang kekhalifahannya, dan kemudian suri tauladannya. Masing-masing silakan kan kalian diskusikan. Ini yang kelompok apa? Abu Bakar. Abu Bakar, kemudian ini Umar ya. Umar itu Utsman. Yang pojok Ali. Ya, jadi kalian fokus terhadap materi kalian. Ini Abu Bakar saya. Abu Bakar kan ada ada biografinya, jelaskan. Kemudian Umar ada Abu Bakar ada biografinya, kemudian ada prestasinya. Ya, silakan. Ali bin Abi Thalib, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah anak dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib menikah ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Keteladan karakter Ali bin Abi Thalib itu cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dan menghadapi dalam masalah, dan sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Kalau gitu, jadi aku tentang prestasi Ali bin Abi Thalib aja ya. Dalam perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sin yang terletak di bagian selatan India. Dalam musim politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat sebelumnya serta membasmi kasus berontak dan pembangkang kekhalifahan. Dalam menyusun pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Lalu dalam perkembangan pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Asbab Al-Asbali yang menyusun dasar-dasar Islam beserta ilmu nahwu untuk meneruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Dia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun Gajah. Kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama Tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Selama memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil akhir 13 Hijrah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenal oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Lalu untuk prestasi Abu Bakar As-Siddiq itu yang pertama itu ada mengurangi orang murtad, lalu ada memberantas nabi palsu, lalu ada mengumpulkan dan menulis ayat-ayat Al-Quran, dan yang itu adalah memperluas wilayah dakwah Islam.
kalian sudah mendiskusikan tentang materi yang kalian bahas masing-masing ya, Abu Bakar, Umar, ada Ali. Nah, kalian sudah mendalami dengan baik. Nah sekarang kan ilmu kalian tularkan kan. Tadi di kelompok tadi itu kan kalian masing-masing ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah sekarang yang membahas Abu Bakar tularkan ke kelompok kamu yang membahas bab lain kan. Karena yang menguasai Abu Bakar kan kamu sendiri. Yang menguasai tentang Umar tularkan ke kelompok asal kalian ya. Oke paham? Oke, silakan kembali ke kelompok awalnya, kelompok asal. Jadi tadi habis diskusi kelompok saya hasilnya gini, Abu Bakar itu nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Akbar. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Dia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dia memiliki prestasi yaitu memerangi para murtad, memberantas nabi palsu, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islamnya. Ya, itu hasil dari Jadi kalau hasil yang aku dapat dari kelompok Utsman bin Affan itu nama lengkapnya itu adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Dia lahir pada tahun 576 Masehi di Italia. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan ini ada memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar dan sebagainya. Dan keteladannya yang tidak ada dari karakter Utsman bin Affan ini itu sifat kedermawan dari Utsman bin Affan dan juga sifat keadilannya dia. Itu yang aku dapat dari kelompok Utsman bin Affan. Jadi aku kelompoknya dari Umar bin Khattab. Umar bin dapat nama lengkapnya itu Umar bin Khattab bin Zuhair, keturunannya Abu Zar Quraisy dari suku Adi. Suku Adi salah satu suku terpanjang dan terkenal. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Pas remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab itu adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan kaum muslimin, maka Islam mulai dapat amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam dakwah. Jadi setelah masuknya Umar, Islam dan para sahabat jadi lebih berani untuk melaksanakan berdakwah sama melakukan aktivitas keagamaan. Kalau aku tadi ada di kelompok Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 1576 Masehi di Tanah. Ibunya yang bernama Urwa adalah putri Kemudian Hakim Al-Baidah, putri Abdul Muthalib. Nasab Islam melalui dari ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf ibnu Syarif. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Sedangkan nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Ya baik, setelah kalian mendiskusikan apa yang kalian pelajari tadi, yang kalian bisa bersama-sama, silakan hasil diskusinya kalian prestasikan di depan. Ya, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenal oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amanah dan benar. Lalu prestasi Abu Bakar sendiri yang pertama itu adalah menangkap orang murtad, lalu
Dengan masuknya Madinah dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi dari mengisi kekuatan dalam dakwah. Memang benar setelah masuknya Umar dalam Islam, para sahabat menjadi dibimbing dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Prestasi Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen, menertibkan sistem pembayaran gaji, mendirikan pengadilan, membentuk kepolisian, mendirikan baitul mal, mencetak uang, menetapkan anggaran berdasarkan tahun hijriah. Teladan lima: 1. Berani menyampaikan kebenaran. 2. Suka bermusyawarah. 3. Adil kepada semua rakyat. 4. Toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 5. Sederhana. Jujur dalam menjalankan pemerintahan. Prestasi Khalifah Rasulullah adalah kalau secara Islam mengganti gubernur wilayah Islam di memisahkan diri setelah menetapkannya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dikumpulkan menjadi 7 eksemplar, membangun bangunan untuk menjaga arus banjir beserta dan membaca pembagian air yang kotor, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun pelajaran untuk mempelajari dakwah dan perekonomian, mendirikan masjid-masjid dengan luas masjid Nabi di Madinah hingga 160 masjid dengan tiang kolam, dinding batu ukir, bertangga, corak, dan atau Hari ini kalian sudah menyelesaikan diskusi kalian membahas tentang materi Khulafaur Rasyidin, Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Untuk lebih jelasnya, mungkin kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang Khulafaur Rasyidin pembelajaran hari ini. Ya. Oke, silakan naik ke Abah, Khalid. Ya. Jadi yang aku dapetin dari pelajaran hari ini yaitu Khulafaur Rasyidin adalah penerus dari Nabi Muhammad sebagai khalifah. Mereka mendapat petunjuk dari Allah sehingga mereka mendapatkan sifat yang terpuji yang bisa dapat diteladani oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Setelah kalian menyimpulkan tadi tadi sudah disimpulkan, Bapak pengen tahu kita refleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana proses belajar ini menurut kalian? Ada yang bisa menyampaikan tentang kita merefleksikan pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan bisa. Mulai dengan proses pembelajaran hari ini kita dapat mendapatkan materi yang benar. Oke, alhamdulillah. Ya, cukup ya kalian sudah mempelajari ini. Nah, terakhir, Bapak pengen tahu nih, apakah apa yang kalian dapatkan itu sudah serap? Kita akan coba mengetes kemampuan kalian. Tes hari ini ya untuk ikuti tes dengan quizzes. Ya, silakan. Itu kodenya. Kodenya.
hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allah ya Amin. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum.